Selamat pagi buat saudara semua dan pemirsa streaming di Indonesia. Selamat pagi dan di seluruh dunia. Good day. Puji Tuhan. Papi yang saya hormati dan semua saudara sekalian yang saya kasihi, saya berdoa saudara semua baik-baik. Amin. Saudara sehat dan diberkati luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, sementara firman Tuhan disampaikan, saudara terima setiap berkat Tuhan. Saudara tampung setiap pewahyuan-pewahyuan, janji-janji Tuhan kepada saudara, supaya nggak meleset sedikit pun. Jangan ada yang balas WA, jangan ada yang scrolling yang nggak penting. Saat ini saudara sepenuhnya hati saudara fokus untuk disiapkan bagi firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara masih menyambung mengenai perlombaan iman. Pagi hari ini saya akan memberikan tema bagaimana kita mewaspadai jebakan-jebakan tipis, ya. Jebakan-jebakan yang inosen kayaknya dalam pertandingan perlombaan iman. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ada jebakan-jebakan, bahwa ada ranjau-ranjau di sepanjang perjalanan iman kita. Dan banyak anak Tuhan yang sangat lugu, sangat innocent, gak berpengertian, gak belajar. Sehingga di dalam perjuangan imannya seringkali mereka terhambat, mereka kesandung, dan mereka gagal. Kenapa kok aku gagal? Kenapa kok aku gak maju-maju? Kenapa kok saya ini dan itu? Saya sudah memberikan kepada saudara minggu-minggu yang lalu mengenai jebakan-jebakan yang lain, ya. Minggu lalu saudara masih ingat kira-kira jebakannya apa aja? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Iya. Ya, lalu? Betul. Kutuk keturunan terus. Iblis menggunakan orang lain luar biasa. Saya harap saudara nggak buka contekan saudara ya, tapi saudara hafal betul-betul supaya saudara mewaspadai setiap perjalanan saudara. Apakah ada orang lain yang iblis gunakan? Apakah ketidakwaspadaan saudara? Apakah kelengahan saudara? Atau saudara buka celah lebar-lebar? Pagi hari ini saya ingin cerita saudara ya. Akan banyak cerita, tetapi sebelumnya mari kita baca siapa yang kita hadapi dan area ini dikuasai oleh apa. Mari kita baca Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca bergantian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 2. Nah, saudara, ini dikatakan cerita dulu ya. Dulu kamu itu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kamu. Ceritanya dulu matinya kenapa dan kemudian bagaimana, apa sebabnya. Dikatakan bahwa kamu hidup dulu mati, sekarang saudara sudah hidup dalam Tuhan. Saudara sudah dibangkitkan lewat baptisan air ya. Sebentar kita akan merayakan baptisan air bagi yang belum. Nanti saudara mendaftar. Dulu, jadi dikatakan bahwa dulu karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mengikuti apa? Penguasa angkasa.
Jadi di sekitar kita ini ada yang namanya penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu sebabnya kalau saudara menghadapi orang-orang durhaka yang beberapa banyak dari mereka belum kenal Tuhan, saudara nggak usah jengkel dengan cara daging, karena mereka dikuasai oleh apa? Penguasa kerajaan angkasa. Ya, penguasa kerajaan angkasa ini menguasai mereka semua, sehingga saudara harus mendoakan mereka, harus empati kepada mereka. Kasihan mereka masih dikuasai oleh roh-roh di udara. Jadi ada yang menguasai nih, ada yang menguasai, nggak kelihatan, tapi kerjanya nyata, ya. Kita lalu akan baca lagi jajarannya. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Jajarannya, penguasa-penguasa kerajaan angkasa, ada stratanya, ada tingkatannya. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi pemerintah dan penguasa-penguasa, lalu penghulu-penghulu dunia dan roh-roh jahat di udara. Jadi disinilah kita harus mengerti bahwa mereka itu punya tingkatan, mereka punya pangkat, saudara. Ya. Ada roh-roh, kemudian ada penghulu-penghulu, ada penguasa-penguasa, ada pemerintah-pemerintah, dan dikendalikan oleh satu, yaitu si L itu, ya, yang sudah jatuh. Jadi kita mengerti bahwa area di dunia ini sudah dikuasai semuanya oleh mereka. Gak ada satupun tempat yang tidak dijejaki oleh mereka. Gak ada satu tempat yang gak ditandai oleh mereka menjadi tempat kekuasaan mereka, area kekuasaan mereka. Sebabnya kalau saya pergi kemana-mana saya doa. Saya memasuki kota selalu saya doa. Kalau naik mobil saudara memasuki kota, saya berdoa, dan kemudian saya berbicara kepada para penguasa-penguasa, penunggu-penunggu. Bahkan kami keliling beberapa hari, beberapa lama, kami ngelewatin bahkan jembatan pun kami doakan yang nunggu jembatan, penunggu jalan-jalan, di jalan-jalan raya, roh-roh kematian, roh-roh kecelakaan, roh-roh maut. Penjaga-penjaga tempat angker, kami keliling ke kuburan-kuburan yang angker, ya. Kami pergi ke candi-candi, pergi ke tempat-tempat yang penyembahan-penyembahan berhala. Kami pergi kemana-mana untuk kami mendoakan. Memasuki area, ada penunggunya, ada pemimpinnya, ada penguasa teritorialnya. Itu sebabnya kita waspada, mawas, kita nggak macem-macem, saudara. Jaga mulut kita kalau kita memasuki tempat-tempat tertentu. Saya satu kali diminta untuk melayani satu keluarga besar di kota lain, ya, bukan di sini, di kota lain. Karena saya dilapori, ini mamanya ini kalau di rumah suka bilang gini, itu siapa itu yang gerombolan di atas itu? Siapa? Gak ada, mah. Itu banyak itu rapat itu. Oh, kamu gak lihat katanya? Tangannya ada yang semampir begini. Hah? Gak ada. Terus nanti dia bilang, shh,
jangan ribut, gitu sendiri. Terus nanti kapan-kapan lagi dia bilang, ih ada anjing merah ini, anjing merah lewat, kenapa sih datang di sini? Mereka heran, anjing merah, gak ada anjing. Pokoknya macam-macam saudara. Terus cucunya gantian. Cucunya itu pergi, dia mau beli tahu, terus dia dengar suara, itu tempat itu tutup, tahu? Ih, mana tutup, hari kayak gini tutup. Terus dia jalan naik motor ke tempat itu benar-benar tutup. Terus suaranya ini bilang, goblok kamu, aku sudah bilang tutup. Waduh, jadi dia kesel, hari-hari dia dengar suara dan masih banyak lagi. Jadi akhirnya mereka panggil saya, karena saya kenal dekat dengan keluarga ini. Saya mengikuti perkembangan mereka, saya doakan mereka, dan dari mereka itu, mereka selalu menghubungi saya dan bicara mengenai hal-hal seperti ini. Dan suatu hari mamanya habis pulang dari rumah sakit, makannya banyak banget. Makan semua punya cucunya diambilin, kue tiaw 1 bungkus habis, bakpao 2, lalu susu lagi, masih ayam 1 ingkung, habis semua sampai mereka bingung. Ini kok makannya kayak gini? Jadi mereka hubungin saya. Lalu saya ajarin, itu masih per telepon saudara. Saya ajarin, gini ya ngomongnya ya sama roh itu, ini dari mana dulu? Saya tanya. Perubahannya itu sejak dari rumah sakit. Oke. Ini pasti ada roh yang nempel dari rumah sakit. Ya. Kemudian saya telepon, saya bilangin caranya, dan setelah itu balik ke biasa makan, bahkan nggak mau makan. Aduh, saya bilang gimana lagi nih, harus dikasih makan ya, harus didoakan. Nah, setelah keluarga besar ini mengalami bertubi-tubi seperti itu, akhirnya datanglah saya ke kota itu. Saya setir beberapa jam, kira-kira 6-7 jam sampai di kota itu, berdua dengan yang sering menghubungi saya, yaitu salah satu dari keluarga ini. Akhirnya saya ke sana saya lihat, wah ini banyak patung-patung ya, wah banyak barang-barang tumpas yang saya bilang sama saudara ya. Di sini siapa hari ini yang bawa barang tumpas? Siapa yang bawa? Gak ada yang bawa, gak ada yang bawa barang tumpas. Atau mau angkat tangan? Oke. Hari ini saya yakin saudara akan lebih diyakinkan mengenai ini ya. Kemudian akhirnya saya bilang, oke, saya bersihkan barang-barang itu, saya urapi dengan minyak, saya doakan orang-orangnya, dan saya tumpangin tangan, dan mereka harus confess. Confess itu deklarasi ya, menyatakan bahwa saya melepaskan diri saya dari ini, dari barang-barang ini itu, dari roh-roh ini dan itu. Dan akhirnya lepas saudara. Kemudian saya lihat jam, saya bilang jam ini ada isinya loh. Oh iya katanya, iya tante, itu anak muda, anak remaja. Iya tante, saya juga waktu itu lihat ada roh nempel di situ. Lalu ada gambar mobil-mobilan yang ada matanya gitu. Ini ada isinya ini. Benar tante, saya lihat. Jadi diambilin. Udah. Saya dibawa lagi pindah kota lagi. Berdekatan dengan kota yang ini. Lalu saya pergi ke sana. Dan kemudian saya udah antri sudah, bahkan dipanggil tetangganya, ini ada pendeta nih, ngusir roh ini, ayo datang. Saya bilang, wah kok antri banyak sekali, dari pagi itu sampai malam. Sampai saya bilang, saya berhenti sebentar ya, gemeter saya kalau nggak makan, jadi saya makan dulu, makan seadanya, ada
mihun pakai mika gitu, saya makan cepet-cepet, saya minum lagi, lanjut lagi. Kemudian saya melihat ini anak bawa bantal. Ini tante, dia dari Bali, bantal ini kemana-mana dibawa. Saya bilang bantalnya wes letek kayak gini kok dibawa kemana-mana. Sini buat saya bilang gitu. Nggak boleh katanya. Saya bilang bahaya loh. Itu red devil. Red devil itu setan merah. Nggak ada tulisannya. Tapi saya bilang itu red devil. Itu bisa nguasain kamu, bisa bikin kamu kelakuan kamu nggak bener, bisa bikin kamu itu emosional. Terus dia masuk, cerita sama yang lain. Kok Tante Meg kok tahu ya? Ini baru mau aku namain red devil katanya. Baru aku mau kasih nama setan merah. Akhirnya setelah dia melihat pelepasan-pelepasan yang lain, dia menyerahkan diri. Sini. Dan kemudian ini dia videonya supaya saudara percaya, karena selama ini saya banyak cerita mengenai pelepasan, tetapi mungkin belum ada buktinya. Nah ini dia, wajahnya saya tutupin supaya dia aman. Bohongnya yang bohong sedangkan jadi satelit dan satelit emangnya kalau nggak mau ya kamu jujur. Jadi kalau saudara lihat wajahnya, mimiknya, matanya balik. Ada, ayo, keluar banget, yang sekarang ini keluar banget, banget, ayo, ada keluar, sama-sama, obat, minta ampun, sama Yesus. Sekarang juga kita rame-rame keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, yuk, yang banyak semua, ribuan, semua, yang lewat ini semua keluar, semua. Yang lewat keluar, nggak ada yang panas, harus yang masuk lewat ini harus keluar, nah, semua, lewat bantalnya semua keluar, nggak harus pakai air mata, keluar, bye-bye semua, keluar. Oh, Mickey Mouse, nama lagi yang lewat Mickey Mouse juga ya. Yo, semua dalam nama Yesus, semua dalam. Dia rasa panas ini. Nah, panas di badannya. Ya semua dibuat keluar ya, kamu suka gulingan itu, anak gulingan ya, kamu peluk semua keluar. Suka dikempit itu bantalnya, jadi dia rasa panas juga. Yang masuk, yang di dada, yang di pantat, yang di kaki, yang di badan, semua keluar, ya keluar semua, ribuan, oh rambut segala, betul, iya betul, oh sampai belakang juga, sampai bawah juga, oh keluar semua, barengan semua bareng, semua rombongan semua nggak ada yang sisa di seluruh tubuh, pori-pori, kulit, semua, ini nyesepin ini enggak, yang nyesepin dari mulut juga keluar, hidung. Karena dia suka ciumin bantalnya juga, jadi wajahnya dari wajah, mulut disesepin juga itu bantal. Dalam nama Tuhan Yesus, semua nggak ada yang sisa, dalam nama Yesus. Saya urapi dengan minyak. Yang kuduskan, emang sekarang dari pengaruh semua milik kita dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih dari ujung kepala, sampai tubuh, sampai semua dalam nama Yesus. Sampai kaki. Terima kasih Bapak. Semuanya dalam nama Yesus.
Apa? Terus apa itu? Yang masuk dari Bali. Yang masuk dari Bali. Hah? Nah ini yang masuk dari Bali, saya bilang. Siapa? Yang masuk dari Bali. Masuk dari Bali. Nah, dari Bali. Apa kaos-kaos ya? Lewat kaos, lewat barang yang dibeli, lewat makanan? Rupanya anak ini beli pia, masuk ke toko pia. Nah, sempat nari Bali. Lalu dikasih cicip, dia bilang sama temennya, nggak enak ya. Dari Bali ya? Masuk dari mana? Dari saja. Terus akhirnya dia keluar dari toko itu, langsung perutnya sakit. Rupanya ada penunggunya. Hati-hati kalau ngomong di teritorial lain, di teritorial. Ini anak ini, dia, nah itu tarian Bali, tangannya ya, tari-tari yang begitu. Waktu saya tanya, rohnya saya suruh keluar, dia bilang, aku benci sama anak ini, katanya. Jadi kalau kita cuma bisikin aja, itu penunggu di toko itu dengar, saudara. Penunggu itu dengar dan dia langsung masuk, rohnya dikirim ke anak ini, ke orang-orang pelanggan yang ngenyek. Jadi betapa riskannya kita ini jikalau kita tidak waspada. Setelah itu saya suruh, nih ambil nih bantalnya, wah dia buang. Padahal itu bertahun-tahun itu bantal dikempit, saudara, kemana-mana pergi. Makanya saya berkata, kalau ada barang yang terikat, hal-hal yang terikat, apapun yang mengikat saudara sampai saudara nggak bisa melepaskannya, berarti saudara diikat. Ini anak nggak sadar diikat. Semua tubuhnya, pori-porinya kena sawapnya. Betapa bahayanya. Walaupun dia anak Tuhan, dia nggak bebas sama Tuhan. Saya waktu itu dipanggil adik saya, Moses ya. Moses ini bilang, tolong kamu ke rumah aku. Kenapa? Ini anakku nangis-nangis. Anakku yang cowok itu bisa lihat roh. Jadi kalau dibawa ke ruang belakangnya itu ada pohon jambu, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Ada pohon jambu. Lalu kalau dia dikasih main di situ pasti nangis gitu. Oke. Kemudian saya datang. Rumah mereka waktu itu di Jakarta Selatan ya, di Cilandak. Saya datang ke sana dari tempat saya kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam, saudara. Datang ke sana dan kemudian saya bersihkan area itu. Ya, ada caranya untuk membersihkan area. Kemudian saya sudah bersihkan dan saya naik ke kamar mereka, kamar tamu juga. Dan ada kamar yang dulu suka kalau papi mami datang ke sana dikasih di atas kamar itu. Kamar untuk tamu ya. Kemudian saya lihat keliling, kok ada lukisan penari Bali. Ya. Saya bilang, ini dapatnya dari mana? Dia bilang dari istri saya, sebelum kami menikah dia sudah punya itu. Saya bilang, ini matanya ada isinya. Ya, ada isinya matanya. Oh gitu. Saya bilang, turunin boleh nggak? Ya katanya. Akhirnya diturunin. Saya suruh dia, saya ambil pisau. Nih, matanya ditancap. Dia bilang, enggak, kamu aja gitu. Akhirnya saya nusuk matanya dan kemudian dalam nama Yesus saya cabik-cabik pakai pisau semua. Barulah dia cerita waktu duduk. Dia bilang, kami seringkali ada anak muda di sini, perempuan dari gereja yang kami tolong. Kadang-kadang dia nginep di sini dan nginepnya di kamar itu. Satu kali
kami lagi duduk-duduk, dan kemudian dia tuh manifest kayak penari Bali gitu, saudara, muatannya ke sana sini sana sini. Dan Moses sama istrinya kaget, loh kok gitu. Jadi saya nggak tahu, tetapi setelah itu mereka cerita, oh ternyata ada hubungannya nih. Hubungannya yaitu di kamar itu kalau orang membuka celah bisa disusupi, dan kamar itu sudah ada penguasanya tanpa sadar. Ya. Kemudian anak ini lagi makan kan, begitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, dia ngadep pintu. Iya Nyai. Adik saya bilang, apa itu? Itu ada Nyai sama satu lagi mau masuk, boleh nggak kok? Enggak, adik saya bilang begitu. Akhirnya saya bersin. Dan saudara bayangin, yang kayaknya lugu innocent gitu, bawa roh. Kita nggak ngerti. Waktu pelukis itu melukis begitu, ada matanya, apakah dia yang bawa isi, bawa roh, apakah roh itu disusupi dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi nggak semua lukisan Bali, nggak semua lukisan ada isinya. Kita harus mawas, kita harus berjaga, kita harus ngerti yang mana yang diisi, ya. Lalu mungkin saudara nggak sadar ya, kalau saudara makan, sebelum makan kan ada minuman datang, saudara doain nggak? Nggak, langsung sedot ya. Permen saudara doain nggak? Enggak. Jajanan saudara doain nggak? Oh enggak, asal nyaplok ya. Iya kan? Iblis paling tahu yang mana nggak saudara urapi, nggak saudara kuduskan. Iblis tahu. Saudara, apapun yang saudara lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, kalau ngemplok apapun selain makanan resmi, saudara nggak doakan. Bahaya. Saya punya cerita seorang hamba Tuhan. Dia diajak di luar negeri, dibilangin, ini roti ini enak banget loh Pak Pendeta, ayo. Sampai di sana ngantri, ya wis lah nggak apa-apa ngantri, enak ya. Ngantri panjang banget, sampai akhirnya dia sudah makan. Di rumah makan, kemudian malam selamat-selamat perutnya. Ada apa ini kok selamat-selamat? Lalu dia tiba-tiba itu muntah-muntah dan diare, saudara. Mangsur-mangsur, muntah-muntah. Sampai lemes, dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa ini? Ya, kita seringkali kalau ada sesuatu dengan tubuh kita nanyanya kenapa? Karena ada salahnya ya. Seringkali something wrong. Ada kesalahan, dia nanya kenapa, dan kemudian dia tertidur dalam kesakitan. Tuhan bukakan mata rohnya dalam mimpi yang nyata yang merupakan jawaban Tuhan. Dia mimpi lagi antri sama orang-orang yang di toko itu. Semua pada ngakak-ngakak yang antri, gitu. Dia lihat di etalase toko rotinya itu ada kata-kata kodok, saudara. Kodok itu lagi ngeein, pret, roti, pret. Di setiap roti dieein sama kodok ini, kodok-kodok, pesugihannya kodok. Kemudian semua orang makan sambil ngakak-ngakak, hahaha. Ya, saudara makan roti, gak didoakan, dienceritin saudara, dieein, saudara makan di alam roh itu nya, bikin saudara murus. Mungkin hal seperti ini kayaknya hal kecil, kayaknya sederhana, tapi itu mengganggu roh kita,
mengganggu manusia roh kita, mengganggu perjalanan kita. Berapa banyak tubuh kita sakit, berapa banyak kita lemah. Mungkin ada hal-hal seperti ini, ya. Kita nggak sadar. Kita baca mengenai hal itu dari Wahyu 16 ayat 13. Ya, mari kita baca. Saya minta saudara membacakannya. 2, 3. Ya, ada roh-roh katak saudara, roh najis itu namanya ya, yang diutus ke muka bumi untuk menajiskan anak-anak Tuhan, untuk menajiskan orang yang lengah, anak-anak Tuhan yang tidak menguduskan dirinya, tidak nyadar, walah engko dikira aku sok suci, wong mangan permen we doa merem, ngombe es teh wing merem. Justru karena iblis tahu saudara nggak doakan, iblis mencloin dan tubuh kita dinajiskan oleh roh-roh tersebut. Kalau saudara juga menyadari bahwa ada resto-resto, ya restoran-restoran dengan patung-patung, itu juga pesugihannya seringkali, itu pegangannya. Saya tiap kali kalau mau masuk restoran kadang agak sulit ya, karena enak, aduh depannya ada sudah gini ya, ada yang satu, ada yang dua, kanan kiri, ada yang nggak kalah, dalamnya juga ada. Nah, saudara lihat beberapa contoh aja, ya beberapa contoh. Saya waktu itu diajak kencan sama seorang direktur internasional. Dia bilang, Mek, yuk kita ketemuan yuk, saya mau ngobrol sama kamu. Ya, di mana? Saya nanya. Di restoran ini ya, makanannya enak gitu. Oke. Waktu saya lihat, oh. Jadi kita bisa cari di internet ya, gambarannya apa aja, dalamnya apa, sekitarnya areanya itu, ruangannya kayak apa, kita bisa lihat. Saya bilang, maaf Bu, Pak, saya nggak bisa kalau di sini. Kenapa? Kamu ini aneh banget sih, gitu. Iya, karena ada patungnya. Nggak apa-apa, itu kan cuma patung. Nggak apa-apa, cuma patung, bahaya. Padahal dia anak-anak Tuhan, ya. Tetapi mungkin belum berpengertian. Terus kalau udah terlanjur gimana? Nah, ini saya pernah terlanjur, saudara. Kira-kira pas sebelum pandemi, saya diundang di Timor Leste. Saya ke Dili, kemudian saya udah melayani, lalu penatua-penatuanya udah nungguin saya di restoran. Waktu itu saya masih entah melayani apa gitu. Setelah itu saya dilarikan dan di sana mereka udah pesen semua penatua-penatuanya kaya-kaya ya, pada duduk melingkar gitu. Duh, mau masuk itu patungnya gede banget, itu yang bawa kayak kesatria tuh bawa, nah itu ya, yang bawa tombak. Terus di dalamnya kececer lagi yang lebih kecil-kecil lagi. Saya bilang gimana ini ya, dan makanan udah dipesan.
Kalau saya menolak, saya nanti jadi batu sandungan. Tapi ya sudah, nanti saya habis makan saya akan bicara, tetapi saya kuduskan dulu atas ketidakpengertian mereka. Setelah selesai, udah lagi ketawa-ketawa, ada yang banyol-banyol gitu. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau bicara bentar ya, saya gitu. Mereka langsung tegang. Saya bilang, ini jelas-jelas patungnya gede banget di depan. Kami nggak tahu, nggak ada yang ngajarin kami. Malah anak saya suka foto dan geledotan di situ katanya. Betapa bahayanya kalau kita tuh nggak ngerti, nggak berpengertian dan kita sungkan. Ya, kalau saya ini bukan sungkan, bukan. Karena setelah itu saya cover dulu, kemudian akhirnya saya sampaikan kepada mereka bahayanya begini-begini. Tetapi karena saya diundang sebagai otoritas di situ, saya menaungi mereka, saya mendoakan mereka, dan karena keinosenan mereka, ya keluguan mereka, saya bersihkan dan setelah itu dibasuh dan beres. Nggak akan bakal datang lagi ke tempat itu. Anak-anak Tuhan bisa ketutup, saudara. Patung segede itu, jelas itu pesugihan, jelas itu penunggu. Ya. Kalau kita nggak nyadarin, berkali-kali kita membawa diri kita dikuasai oleh roh-roh penunggu-penunggu. Itu sebabnya tidak sedikit ya kita yang sakit, anak-anak yang berontak sama orang tuanya. Waktu minggu lalu saya bicara mengenai image-image, boneka-boneka. Masih ingat boneka apa saja, saudara? Ya. Nah, dengan gambar-gambar itu, saudara kan ingat. Ya, saudara ingat dan saudara mulai berpengertian. Itu sebabnya kalau saudara punya di rumah, saya minta saudara bawa di sini, mari kita tumpas bersama. Supaya rumah saudara bersih dan nanti saudara urapi dengan minyak keliling. Itu yang saya lakukan dan banyak cerita-cerita. Pelepasan ini masih ringan, saudara. Pelepasan ada macam-macam di hadapan saya. Dan gak sedikit juga mereka yang berkata, I hate you, Mac, katanya. Aku benci kamu, Mac, katanya. Saya waktu itu melayani dan seorang lagi saya pegangin dan dia berontak. Dia bilang, aku benci kamu, aku mau bunuh kamu, katanya. Dan dia ngaum kayak singa, wah. Yang gitu-gitu tuh cuman saya peluk, saudara. Dipegangin gak bisa. Berontak-berontak sampai dia ada di balkoni. Dia bilang, aku mau terjunin, aku mau bunuh dia. Jadi ini rohnya mau bunuh orang ini. Aku mau bunuh dia. Aku benci hadapan lagi sama kamu, Mac. Itu berulang kali saya menghadapi roh-roh yang seperti ini. Roh-roh yang membenci saya. Tapi saya mengasihi victim-victim ini. Saya mengasihi mereka. Kasihan karena mereka tidak mengerti. Mereka buka celah begitu lebar. Bahkan belum lama, berapa bulan kemarin ini, ada seorang anak yang datang di tempat saya. Baru lihat pertama, dia lihat saya. Ini belum, dia cuma lihat. Dia tiba-tiba wajahnya berubah bengis dan dia bilang, aku ini vampir katanya. Aku vampir, aku bunuh kamu, Mac.
Luar biasa iblis bekerja di antara anak-anak muda. Apa yang mereka tonton, game-game yang mereka lihat, ya, superhero yang mereka tonton, kekerasan, bunuh-bunuhan, darah-darah yang tertumpah, itu dikirain nggak ada isinya, saudara. Ada isinya. Kaos-kaos yang saudara pakai, baju-baju, saudara lihat kalau ada message-nya, message di sana, gambar-gambar, saudara buang, jangan sayang-sayang. Karena kemana-mana saudara sedang mendeklarasikan nih, fashion show mendeklarasikan. Saudara harus hati-hati dengan apa yang saudara pakai, dengan apa yang saudara makan, dengan apa yang saudara lihat, saudara dengar. Karena apa? 2 Korintus 7 ayat 1 lagi kita akan baca. Ada pencemaran jasmani dan rohani. Saya minta saudara membacakan 2, 3. Jadi ada pencemaran-pencemaran di dunia ini selagi kita hidup. Baik pencemaran jasmani dalam tubuh kita seperti tadi makanan-makanan, minuman yang tidak dikuduskan akhirnya mencemarkan dan kita sakit dan kita lemah. Ada pencemaran rohani yang akhirnya flogging atau clogging kita punya mind, pikiran kita nggak jernih, mau baca firman nggak fokus, mau doa pikirannya melayang kemana-mana. Ya, pencemaran. Saudara lihat red devil itu, ini kan kesebelasan kan? Ya, namanya itu setan merah, saudara. Logonya seperti itu tadi. Ini logonya jelas-jelas setan, dibikin imut setannya, dibikin pakai kayak apa ya itu namanya tri apa gitu, dibikin imut. Beberapa saudara pakai kaosnya, beberapa saudara suka nonton kesebelasannya, beberapa saudara fanatik dengan kesebelasan ini, nggak tahu bahwa saudara dikuasai oleh setan merah. Lalu bagaimana cara melawannya dong? Ya, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang ke-6. Kita akan baca bergantian. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara, kita kan seringkali sudah terikat. Jadi saudara bisa berdoa dengan doa ini. Saudara katakan, aku mematahkan setiap siasat orang-orang yang dipakai iblis, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, dan aku menawan semua pikiran-pikiran yang buruk dan menaklukkannya kepada Kristus.
Itu caranya kita ini untuk bisa mengekang, menaklukkan kepada Kristus. Kita harus proaktif. Proaktif itu agresif, atau saudara harus melakukannya. Gak usah disuruh, saudara nunggu baru saudara melakukannya. Tetapi saudara sendiri harus proaktif. Saudara harus melakukannya, mendoakannya, menawan pikiran-pikiran saudara. Saudara, penting sekali sebelum tidur di waktu malam hari, kita ini membersihkan pikiran kita. Karena kita ini akan siap, roh kita saat kita tidur, roh kita siap, kita mau dengar suara Tuhan. Kita mau Tuhan bicara. Daud berkata, Tuhan mengajari aku pada waktu malam. Ya. Jadi kita lagi kosong nih. Diisi apa selama semalam? Apakah kita membiarkan politik-politik itu mengisi kita sebelum kita tidur? Apakah saudara baca berita-berita yang gak keruan, gak ada gunanya buat manusia, roh saudara, buat pertandingan iman saudara sebelum saudara tidur? Apakah saudara mau memenuhi pikiran saudara dengan hal-hal yang seperti itu, yang mencemari manusia rohani saudara? Saudara harus belajar untuk membersihkan pikiran saudara, hati saudara. Jangan tidur dengan berita. Jangan mencemari pikiran saudara. Ya. Saya tidur dengan firman Tuhan. Saya baca firman dulu, beberapa pasal. Kemudian saya nyetel Alkitab voice, Alkitab suara, untuk menemani saya tidur. Saya pingin apa? Saya pingin masukin apa saat saya tertidur? Saya mau itu masuk ke alam bawah sadar saya. Saudara pun bisa demikian. Ya. Jangan sampai sampah-sampah. Bahkan minggu lalu saya bicara mengenai seseorang yang baca berita ya, kemudian dia lihat orang kecebur apa? Kecebur apa saudara? Ingat nggak? Kolam renang, ya, cebur kolam renang. Waktu dia baca dan dia ikut merasakan, menjiwai. Waktu ikut menjiwai, akhirnya roh-roh orang mati bisa nempel di orang tersebut. Betapa pentingnya di dalam perjalanan pertandingan iman kita. Kita sangat waspada. Aku sira suci-suci ngono. Ora suci-suci ngono, saudara, kotor ngono. Ya, saudara dirasukin ngono. Kalau saudara nggak suci-suci ngono, ini bahasa apa ya, kok kurang pas sebenarnya ya. Saudara harus menyucikan diri saudara. Setiap kali, saudara nggak bisa main-main dengan yang namanya roh-roh, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah yang ada di alam angkasa ini. Mereka penguasa kerajaan angkasa. Kita hati-hati. Ya, kerinduan saya saudara, agar saudara semuanya sebagai the bride of Christ, sebagai a bride community, saudara, sebagai komunitas mempelai. Saudara menyiapkan pakaian saudara tanpa cacat kerut, putih tak bernoda, supaya saudara waktu menghadap dia, saudara di welcome, silakan masuk. Masuklah dalam kebahagiaan Bapamu, Tuanmu. Engkau menyelesaikannya dengan baik.
Ya, saya harapkan minggu depan kita akan bicara lebih lagi untuk konklusi, dan saya ingin membersihkan saudara dari hal-hal tersebut. Tetapi saudara yang belum mengumpulkan barang-barang tumpah, saudara bawa ke sini. Ya, nanti kami akan bakar, kami akan kuduskan saudara, kami akan urapi saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau baik, begitu baik, membukakan kepada kami walaupun masih kecil, hal-hal yang kecil sedikit, namun kami boleh mengerti dan kami berpengertian akan apa yang terjadi di sekitar kami. Kami seperti domba di tengah serigala. Kami tidak tahu mana yang musuh, mana yang kawan. Tetapi hamba berdoa agar semua anak-anak Tuhan mencintai firman Tuhan, mencintai hadirat Tuhan, hidup kudus tidak bercela bagi kemuliaan Tuhan, supaya mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan jubah mereka putih bersih di hadapan Tuhan, dan mereka siap sebagai mempelai Kristus yang akan dijemput untuk kedua kali dengan baju, yaitu baju kemuliaan, jubah yang tidak ada cacat dan kerut.